Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan? Bapak kapan Pak? Apa Juli, Presiden? Juli. Oh Bapak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau Ya. jalan tolnya jadi, airportnya jadi, Berkantor di sini. Siap. ya ini menunjukkan bahwa minat investasi di Ibu Kota Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri ini yang diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu, dan ini langsung semuanya akan kita atur groundbreaking-nya, tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Sekarang ini, hari ini untuk klaster keuangan, untuk klaster industri keuangan yang memulai peletakan batu pertamanya. Ini mungkin saya tunjukkan mungkin. Ini sudah padat sekali ini kalau kita lihat yang sudah-sudah. Titik-titiknya sudah padat sekali. Istana di sini. Istananya sini. Master digitalnya di mana? Tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN Barat. Hanya ini belum, titik-titiknya belum Dalam 2-3 bulan mendatang. ditunjukkan di sini. Tapi ini yang paling padat nantinya. Dalam 2-3 bulan ini akan paling padat di sini. Kalau ini udah, ya. Pak. Nyun Sewu, Pak Presiden, soal persiapan 17 Agustus di IKN nanti seperti apa sejauh ini, Pak? Ditanyakan ke Pak Menteri PU, ke Pak Kepala Otorita IKN, Tapi fix Pak. nggak ada untuk masalah. 17 Tahun ini Agustus. bakal di sini, Sudah, Pak. jadi fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara juga sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari dulu sudah hampir final. Mungkin Persiapan pertimbangannya pemindahan apa sih ASN, Pak? Pak? Seperti apa ASN, Pak? Persiapan pemindahan ASN Pemindahan bagaimana ASN. Pak? ASN ini akan dipindah secara bertahap karena kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya perumahan yang paling penting, kemudian sekolah untuk anak-anak beliau-beliau yang pindah ke sini, rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya, sehingga semuanya ini harus mengelola manajemen seperti ini tidak gampang. Ini yang sedang kita siapkan. Tapi sesuai yang tadi saya sampaikan, kita perkirakan dalam 10 tahun kota ini akan sudah menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh Pak, banyak Juni masyarakat kita. Juni nanti jadi berkantor di sini Pak bersama Pak Bas. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan? Bapak kapan Pak? Apa Juli, Presiden? Juli. Oh Bapak Bapak Juli. Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau Ya. jalan tolnya jadi, airportnya jadi, Berkantor di sini. Siap. Terima kasih Bapak Mungkin Presiden. untuk agenda besok Pak, ini sejak setelah di IKN, apakah ada agenda selanjutnya? ya besok tetap peletakan batu pertama, beberapa yang kita ingin bangun agar ekosistemnya segera sambung semuanya. Ya. Terima kasih Bapak Terima kasih. Presiden. Pak. Terima kasih. Ya. Terlalu tipis sama. Kita bikin kafe sini. Jadi kafe.
progres untuk kantor presiden hari ini sudah 74%, ya 74%. Kalau untuk struktur bangunannya sudah, tapi untuk bangunan dengan baja dan bilah-bilahnya ini kita masih menunggu baja yang memang sekarang akan kita lakukan percepatan-percepatan dan bilah-bilahnya, pemasangan bilah-bilah. Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650. Nah, ini kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap ya burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni kita bisa fungsikan untuk upacara nanti. Negara kita ini negara yang sangat besar. Bukan besar ya, tapi sangat besar. Saya pernah terbang dari Aceh, dari Banda Aceh ke Papua, tapi tidak di Jayapura, tapi di Wamena. Berapa jam diperlukan naik pesawat dari barat menuju ke timur? 9 jam 15 menit. 9 jam 15 menit. Betapa ini ada negara yang sangat besar sekali. Dan sering kita lupa mengenai ini. Di titik kita berada ini, di Ibu Kota Nusantara, kalau di dalam gambar, hitungannya ini adalah di tengah-tengah negara kita Indonesia. Artinya apa? Kalau ke timur, ke Papua, ke Jayapura, itu mungkin kurang lebih 4,5 jam. Dan ke Aceh, ke Banda Aceh itu kurang lebih juga 4,5 jam. Itu kira-kira, karena saya belum pernah mencoba. Nanti kalau airportnya Nusantara jadi, kira-kira bulan Juni-Juli, saya mau mencoba berapa sih dari Ibu Kota Nusantara ke barat dan Ibu Kota Nusantara ke timur. Menunjukkan bahwa kita memberikan sebuah titik yang betul-betul di tengah bagi ibu kota baru kita Nusantara. Kemudian yang kedua, memang fasilitas yang ada di ibu kota Nusantara ini belum selesai. Jadi jangan ada yang pesimis dulu, karena memang belum selesai. Tadi saya sampaikan, karena ini adalah klaster keuangan. Tadi di groundbreaking Bank Mandiri, groundbreaking Bank BNI, dan sekarang groundbreaking Bank BRI. Saya sampaikan, kenapa kita ke Nusantara ini baik dari Jakarta maupun dari Balikpapan jauh, karena sekarang kalau dari Balikpapan ke sini itu hampir 2 jam, 1,5 jam lebih sedikit. Sehingga terasa yang pertama kali datang ke sini pasti merasa sangat jauh sekali. Tetapi kalau nanti jalan tolnya jadi, dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara kurang lebih hanya 40 sampai 45 menit. Dan kalau airport-nya nanti selesai, dari airport Nusantara menuju ke Ibu Kota Nusantara, itu hanya kurang lebih 15 menit. Nanti akan terasa dekatnya di situ. Tapi memang negara kita ini negara besar. Yang ketiga, saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, BRI, di mana telah memberikan kreditnya kepada UMKM sebesar 84% lebih. Ini sesuatu yang luar biasa karena
Bank BRI mau mengurusi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, usaha-usaha menengah, saya kira ini sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Dan juga ngurus yang kecil-kecil itu tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Membutuhkan keringat dan pikiran yang lebih. Karena yang diurus puluhan juta. Kalau ngurus korporasi kan urusannya urusan gede, dan kreditnya juga gede banget. Mungkin tidak begitu rumit. Tapi untuk UMKM memang rumit, ngurus yang kecil-kecil dan memerlukan keringat dan pemikiran yang lebih. Tetapi juga untuk keuntungannya juga BRI paling besar. Tadi saya bisik-bisik Pak Dirut, berapa keuntungan 2023? Boleh disampaikan Pak Dirut ya? 60 triliun, 60,4 triliun. Enggak ada bank yang bisa menyamai BRI keuntungannya. Bank dalam negeri maupun bank asing. Itu atas jerih payah mau mengurus yang UMKM, yang mikro, yang kecil, yang menengah. Saya sangat mengapresiasi dan pembangunan gedung BRI International Microfinance Center di Ibu Kota Nusantara ini, saya tanya Pak Dirut, dimulai kapan Pak Dirut? Ini Pak, setelah groundbreaking langsung akan kita selesaikan. Berapa bulan? Kurang lebih 1,5 tahun Pak. Kok lama banget sih 1,5? Oh, keuntungannya gede sekali, artinya uangnya siap, kenapa nggak bisa dipercepat? Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Bank Rakyat Indonesia International Microfinance Center di Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari itu sudah hampir final.